teman-temannya termasuk Hussein sama Wanda Hamidah. Nah, kemudian tiba-tiba si Hussein katanya kapalnya rusak lah, inilah, ya. Singkat cerita, ketika ditangkap sama Israel semuanya kapalnya kosong semua, nggak ada bala, nggak ada bantuannya. Terus mereka mau ngapain coba? Ya mau tumpang nama doang, mau numpang tenar doang. Mereka itu orang-orang yang cari sensasi, ya kan, termasuk kapalnya si Wanda Hamidah sama Hussein itu kosong, ya, duitnya ditilep semua sama mereka berdua. Kalau Indonesia bukan sakit jiwa, emang cari duit mereka itu kan. Kalau kirim bantuan kan selalu cari duit mereka. Jadi mereka sudah tahu pasti akan ditolak. Jadi apa ya, ngapain dibelikan semuanya? Mendingan duitnya ditilep sama si Hussein. Coba buktikan kalau di audit itu, ya kan? Kalian aja goblok, orang-orang Indonesia ini goblok. Mendanai si Hussein sama Hamidah. Wanda Hamidah itu yang satunya Tante Kirang, yang satunya Kadrun, ya kan. Ya dua-duanya sama-sama lagi butuh PU, butuh duit, di penjara biar kapok. Si Wanda Hamidah harusnya di penjara. Ya diperkosa sama Arab-Arab itu kan, si Wanda Hamidah itu kan seneng kan, demen kan. Si Wanda Hamidah itu kan Tante Kirang itu. Apalnya bocor, perjalanan Gaza itu kayak perjalanan ke neraka ya. Aduh. Oke, luar biasa. Ini kita sisipkan berita sedikit ya tentang kapal sumut. Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom semua yang ada di seluruh dunia, di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan Shalom semuanya yang ada di Shop dan di YouTube. Barusan kita melihat update ya, kalau si Greta Thunberg ini ditangkap lagi ya, ditangkap lagi dan apa namanya, biasa ya, playing victim, dia merasa diiniin, diituin, disuruh dipersekusi, di apa ya. Ya, semua pelanggaran hukum pasti akan dihukum ya. Udah bagus dipulangin. Kalau saya jadi Israel mah tak tahan, nggak boleh pulang. Ya, tapi kalau nggak boleh pulang, dia tambah terkenal kan, nggak serba salah kan. Kalau saya nggak urusan, nggak mau terkenal, nggak urusan. Pokoknya kamu sudah melanggar hukumnya Israel, kamu sudah melanggar ini ya, zona internasional, ya tangkap lah. Ya tangkap, nggak boleh masuk. Gila apa? Nah si apa namanya, si Greta ini kembali ya, cari perhatian ya, caper ya. Menurut psikolog tadi itu memang dia itu orang sakit jiwa. Tapi kalau ngeliat mukanya memang ini orang memang ada yang aneh ya. Ngeden ya, mukanya ngeden kayak orang kebelet berak gitu loh. Ngeden kayak orang sembelit gitu loh. Bukan kebelet berak tapi berak nggak keluar gitu loh. Ya mukanya ngeden si Greta. Begitu ya. Bisa, gimana sih mukanya tuh? Ya gitulah. Ya, kayak orang ngeden gitu. Nah, si Greta ini adalah orang sakit jiwa, ya. Dan satu kapal itu isinya orang sakit jiwa semua ya. Yang dandanannya aneh-aneh itu loh, LGBTQers itu yang dandanannya aneh-aneh. Ya, yang melambai-lambai, yang pikirannya, cara berpikirnya aneh. Ini memang orang-orang kiri ini left ya, memang tertinggal, cara berpikirnya tertinggal kayak orang Islam. Orang Islam kan juga pikirannya aneh kan cara berpikirnya. Leftis ini ya, para orang-orang yang tertinggal left. Ya kan? Cara berpikirnya aneh si Greta, orang-orang sakit jiwa semua. Jadi kalau bayangin filmnya Batman ini adalah pasukan kriminalnya Gotham ini ya, si Greta ini ya pemimpinnya Gotham dengan pasukan kriminalnya Gotham yang sakit jiwa semua. Gotham itu kan musuh-musuhnya Batman itu kan orang sakit jiwa semua itu kan. Ya kan? Nah, itu sama tuh si Greta Thunberg itu dan teman-temannya termasuk Hussein sama Wanda Hamidah. Nah, kemudian tiba-tiba si Hussein katanya kapalnya rusak lah, inilah, ya. Singkat cerita, ketika ditangkap sama Israel semuanya kapalnya kosong semua, nggak ada bantuannya. Terus mereka mau ngapain coba? Ya mau tumpang nama doang, mau numpang tenar doang. Mereka itu orang-orang yang cari sensasi, ya kan, termasuk kapalnya si Wanda Hamidah sama Hussein itu kosong, ya, duitnya ditilep semua sama mereka berdua. Kalau Indonesia bukan sakit jiwa, emang cari duit mereka itu kan. Kalau kirim bantuan kan selalu cari duit mereka. Jadi mereka sudah tahu pasti akan ditolak. Jadi apa ya, ngapain dibelikan semuanya? Mendingan duitnya ditilep sama si Hussein. Coba buktikan kalau di audit itu,
ini kan kalian aja goblok, orang-orang Indonesia ini goblok mendanai si Hussein sama Hamidah. Wanda Hamidah itu yang satunya Tante Kirang, yang satunya Kadrun, ya kan. Ya dua-duanya sama-sama lagi butuh BU, butuh duit, ya kan. Sama-sama butuh duit. Nah, sekarang gimana? Makanya saya membahas flotilla ini males ya sebenarnya ya. Kita ini membuat mereka jadi terkenal. Kita bahas ini. Tapi ini orang kelewatan sakit jiwanya dan geragasnya minta ampun ya, nipunya minta ampun. Sekarang katanya kapalnya rusak. Ya berarti kan minta kapal baru. Minta lagi inilah itulah, ya kan? Dan selalu ada ya orang-orang Indonesia yang tertipu ya. Selalu ada karena memang orang Indonesia kan IQ-nya rata-rata 69, lakau. Ya kan? Lakau kan, selangkangan kan otaknya kan. Jadi orang-orang kayak Wanda Hamidah sama Hussein itu ya memanfaatkan itu, memanfaatkan IQ kalian yang 69 itu ya. Kalau di Belanda IQ-nya rata-rata 90 sampai 100 ya. Di Eropa ini ya rata-rata 90 sampai 100. Kalau di Indonesia ini rata-rata 69, di bawah 70. Jauh ya. Maka nggak heran kalau terjadi itu tadi ya, ada permintaan donasi baru, ya kan, untuk mensupport mereka yang hasilnya nggak jelas. Ya kalau saya ditenggelamkan, memang kosong kan, dikira kan mau ditenggelamkan maka kosong. Itu dananya ditilep semua tuh sama LGBTQ itu semua. Dikira mau ditenggelamkan kan, karena mereka tahu mereka melanggar dan itu bisa ditembak. Tapi ternyata nggak ditembak, disidak malah. Aduh, akhirnya kosong semua konangan. Wis, pokoknya nih ya, kalau Anda melihat ya dunia ini gara-gara orang-orang Demokrat ini ya, gara-gara orang Demokrat dan para leftis ini jadi kacau ya, gara-gara orang Islam ya dan Partai Demokrat dan orang-orang LGBT ini jadi kacau dunia ini. Benar salah ini sudah bingung ya. Yang penting suara terbanyak. Benar salah itu suara terbanyak. Jadi kalau kamu melihat Palestina sama Israel, yang benar yang Palestina. Kenapa? Karena Palestina yang kasihan katanya kan. Ya, bahkan sekarang cerita Daud dan Goliat kan, Daud berasal dari Palestina, Goliat adalah orang Israel kan. Dibalik lagi kan. Cerita Ukraine sama Rusia. Sekarang kan dunia lebih pro kepada Ukraine. Oh, itu kan lebih kecil kalau ditindas. Nah, terus kalau sama saja ya, kalau ada orang menganiaya kamu, orangnya anak kecil, lalu kamu ditendang-tendang sama anak kecil ini, terus kamu mau diem aja begitu. Orang ini anak kecil udah bawa pisau nih, mau dibunuh, dibiarin aja. Ini kalau diapa-apa ditunyul, nanti dikira kita yang salah. Nah itu. Itulah dunia, cara berpikir dunia ini, penuh dengan kemunafikan. Kalau ada anak kecil mau bunuh kamu, terus kamu biarin aja, ya udah biar dibunuh. Nah itulah keuntungannya orang kecil. Bisa membunuh, bisa melakukan kejahatan dengan mendapat simpati dari dunia. Lalu ketika orang kecil ini ditindas oleh orang besar, orang ini teriak-teriak, cari kemana-mana, cari pertolongan. Dua-duanya sama. Yang besar juga mau menindas, yang kecil itu juga mau kurang ajar. Ya kan? Itu kan fakta. Faktanya seperti itu. Yang gede mau nindas, yang kecil juga mau kurang ajar. Tapi kalau kita coba fokus dengan Palestina dan Israel, Gaza nih ya, kan mereka yang mulai dulu. Israel kan hanya membalas saja, mencari sandranya. Kalau sandra ditemukan ya udah selesai, nggak punya alasan. Tapi kan sandranya sengaja ditahan memang supaya buat mancing Israel supaya perang. Hamas nggak berharap perang, nggak berharap menang dari perang konvensional, enggak. Hamas itu berharap mereka menang dengan mendapat simpati dari dunia, dengan mempersalahkan Israel karena melawan orang kecil. Ya, tapi kalau Israel nggak peduli, pokoknya bebasin sandera, saya nggak urusan. Itu yang benar. Saya pun sama ya. Saya nggak urusan dengan kata orang. Jangkal orang yang terbiasa hidup kata orang, ya orang Islam ini katanya ya Muhammad ini kan mudah di framing, takut diomongin orang. Ya kan kalau kita kan enggak. Bagi Muhammad itu mayoritas selalu benar. Tapi bagi Tuhan Yesus minoritas itu bisa benar. Ya kan? Tidak perlu menjadi mayoritas untuk benar. Perang Ukraina sama si Zelensky sama si Putin. Ini kan kurang ajar nih si Zelensky, manas-manasin. Mengadu domba. Si Zelensky ini mengadu domba ya, Eropa dengan Rusia.
biar perang supaya dia sendiri kan utangnya banyak, dia sendiri kan nggak bisa memimpin. Nah supaya terjadi pergolakan, jadi dia mau supaya mendapat keuntungan dari itu. Ternyata terakhir-terakhir kan dicuekin sama Amerika. Wah di situ dia panik, ya kan? Di situ diusir kan sama Amerika kan. Kalau kamu tidak mau ikutin cara saya, kamu nggak usah di sini, nggak usah. Disitulah panik dan Eropa nggak mau bantuin, tapi kan sama Putin di drop, kasih dikirimin drone. Wah langsung ya, saya lihat kamu tiap hari kemarin jadi Belanda sama itu ya, wah tank berjejer ya, panik Eropanya, karena Eropa kan udah nggak mau perang sebetulnya. Begitu dikirimi drone sama Putin di Polandia, langsung ya panik. Nah itu ya, si Zelensky ini mau ngadu domba memang, kurang aja nih gara-gara Zelensky dunia bisa, ya kan maunya Zelensky kan dunia perang, supaya yang miskin jangan cuma dia, yang gagal jangan cuma dia. Si Hamas kan juga sama, maunya kan dunia perang, supaya kartunya dikocok ulang, supaya Islam bisa menang. Caranya apa? Dibikin ruwet. Nah, di tengah-tengah keruwetan itu, si Wanda Hamidah sama si Hussein, dia cari duit. Kapalnya kosong ternyata ya. Gila itu ya. Kapalnya kosong, duitnya kemana? Duitnya kalian tuh semua. Ya itulah ya, itulah. Lagi-lagi sebenarnya saya nggak mau cerita ini ya, tapi ada kita lagi nunggu ya, lagi nunggu karena Hamas ini bisa tiba-tiba balik ya. Hamas itu sering tiba-tiba balik. Kalau dia dapat angin sedikit, ini kan lagi lobby sana sini. Begitu dapat angin, balik. Ini lagi lobby ke Mesir. Ya, tetapi Mesir ini kan masih takut. Nah, ini lobby kemana lagi? Nah, ini kalau begitu dapat angin, maka dia bisa balik tuh si Hamas itu. Itu dapat cundang. Kalau saya jadi Israel mah langsung babat habis ya. Nggak urusan, nggak usah dengerin dunia. Toh nanti berhenti sendiri. Kayak Indonesia sama Papua ini. Dunia juga diam saja Indonesia dengan Papua. Indonesia kan menindas dan memiskinkan Papua kan. Dunia juga diam saja, masa bodoh. Ya kan? Mana dunia ada bereaksi? Bahkan sudah teriak-teriak di PBB si Penny Wenda itu. Ya di Inggris juga dia sudah deklarasi. Dunia diam saja, sepi. Padahal korbannya ngeri loh di Papua itu. Nggak kalah sama di Gaza. Ya kan? Sepi aja dunia. Orang Kristen aja diem, gereja aja diem. Ya, gereja saja diem kan. Ya, itulah kemunafikan. Jadi sebenarnya tadi ya saya sering mengajarkan kepada kalian, kalau kalian bisa tahu membedakan pity dengan mercy, kalian akan jadi orang hebat. Masalahnya banyak orang tidak bisa membedakan pity dengan mercy. Ya jadi pecundang, dipecundangi dan dimanipulasi. Ya, kalau saya mah udah tahu udah lama ya pity dengan mercy. Jadi orang nggak bisa nipu kita, coba yayasan kita nggak bisa orang nipu kita, karena kita membedakan pity dengan mercy. Ya selalu jelas namanya pity mana, mercy itu mana. Ya serem kali. Nah yang sekarang ini yang terjadi ya, ada lagi ya si Greta tadi marah-marah, saya dipersekusi. Ya enggak lah, siapa yang mempersekusi dia, sudah bagus dipulangin kamu. Ya kan kalau kamu itu kan melanggar hukum, bisa dimasuk detention center ya. Saya pernah ketemu orang Korea, ada orang Korea itu gara-gara paspornya hilang, tapi dia alasannya dia paspornya hilang, padahal dia sedang melanggar izin tinggalnya dia. Dia masuk penjara tetap 6 bulan. Entah di penjara diapain ya, semoga sudah di penjara lah gimana. Ya sama, harusnya mereka semua itu Husein segala macam ya di penjara, biar kapok. Si Wanda Hamidah harusnya di penjara. Ya diperkosa sama Arab-Arab itu kan, si Wanda Hamidah itu kan seneng kan, demen kan. Si Wanda Hamidah itu kan tante girang itu. Harusnya kan begitu kan. Ya, tetapi ya balik lagi ya, balik lagi. Dunia penuh dengan kemunafikan. Ya, dan Israel masih mau mendengarkan. Sebenarnya itu udah terlalu baik ya, terlalu baik. Sebenarnya saya ada mau kirim satu video lagi, tapi mungkin kita buat nanti ya, buat skip ya, bahwa si Benjamin Netanyahu, satu lagi aja deh ya, satu lagi ya, satu lagi deh terakhir ya, sebelum nanti kita masukkan ke diskusi bebas ya, Benjamin Netanyahu, sindir Eropa.
Mana nih? Itu ya, satu video terakhir ya. Ini kemudian saya serahkan ke floor untuk teman-teman bisa diskusi. Benyamin Netanyahu, udah ada nih. Ya, coba ini dulu ya. Paling bocor, perjalanan Gaza itu kayak perjalanan ke neraka ya. Aduh. Oke, kita serahkan kepada teman-teman untuk mulai kita boleh menyatakan opini kita, diskusi semuanya ya. Ya, kita jangan cerita yang ini ya, kita cerita tentang Gaza, Hamas, Israel. Ya, jangan ngalar-ngalar ya, supaya bisa fokus. Teman-teman yang sudah jadi co-host bisa kapanpun langsung masuk ya untuk diskusi. Sebentar ini mungkin kita mulai dengan Pak ini ya, Pak Teddy dulu. Pak Teddy silakan. Pak Teddy, ada nggak nih Pak Teddy nih?